Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara melakukan pemrograman board Arduino. Nah, di sini kita udah membuka Walkwi seperti yang sudah kita buka kemarin, yaitu ada beberapa cara untuk melakukan pemrograman. Salah satunya adalah Walkwi. Nah, di sini saya akan memberikan struktur dari Arduino, framework Arduino itu sendiri. Jadi yang pertama, bagian atas adalah ini biasanya untuk deklarasi, misal punya sensor apa, include dht.h, misal itu ada di bagian atas. Kemudian setup ini untuk melakukan persiapan. Kemudian void loop ini untuk melakukan looping. Jadi misal kalau tanpa Arduino framework mungkin akan terlihat seperti ini. Jadi dia ada function main, kemudian di sini void setup, kemudian di sini ada while true, dan dia akan looping terus. Ini adalah loop, ada setup. Tapi framework Arduino mempermudahkan kita. Dan di sini ada serial begin, yaitu untuk menuliskan hasil kita kepada serial. Di sini ada serial. Kita langsung aja. Di sini ada tipe data. Jadi kita akan belajar tipe data. Jadi ada banyak tipe data yang dapat diterima dan dibaca oleh Arduino, yaitu referensinya dari C++, yaitu boolean, nilainya 0 1 benar salah, kemudian byte 0 sampai 255, kemudian char itu 2, ya. Kalau char itu nilainya satu karakter tapi huruf. Oh, nah di sini ada contohnya A, B, C, D, E, F gitu. Kalau string itu kumpulan dari char. Kemudian ada integer itu minus 32.000 sampai 32.000 sekian. Unsigned integer itu nilainya 0 sampai 65.000 sekian. Itu nilainya 2 byte. Dan ini bilangan bulat. Kemudian long itu 4 byte. Nilainya minus 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian. Unsigned long itu 4 byte, nilainya bilangan bulat dari 0 sampai 4 miliar sekian. Float, terus ada bilangan float, itu mirip seperti integer, tetapi kalian bisa menambahkan koma di belakangnya sampai 10 pangkat 38. Itu sangat panjang sekali ya. Oke, kemudian ada double dan long double, itu banyak sekali. Nilainya 8 byte dan 12 byte. Baik, kita akan langsung aja. Kita di sini koma di sini tidak akan muncul. Oh ya, sebelumnya saya udah mempersiapkan worksheetnya. Di sini ada potensiometer, wiringnya di sini ada ground, terus analog pin. Kalau kalian bingung, di sini ESP32 pin out. Ya, banyak. Ini kalian akan menemukan referensinya. Nah, contohnya, maaf internetnya lagi lemot. Nah, ya di sini ada analog pin, ini pin 34 nya analog, ini ADC itu analog. Ada pin digital. Ya banyak bisa dilihat. Di sini ada sensor touch. Jadi disentuh itu akan menghasilkan sebuah nilai tegangan kalau disentuh. Di sini ada DHT, sensor suhu kelembaban, kemudian ada 5 buah LED. Ini nanti kita akan coba array. Terus di sini ada push button untuk input dari digital input. Nah, kita
kita langsung aja int 1 itu sama dengan 1. Kemudian kita coba char 2 ini 2. Kemudian kita coba string 3. Oh ya, jangan lupa kalau char itu petik 1, kalau string itu petiknya 2. Kemudian ada float 4 1,55. Nah, di sini udah ada serial begin. Nah, kita akan melakukan perintah untuk ngeprint, melihat hasil kita di serial sini. Dan di sini ada dua ya, print sama println. Println itu untuk menuliskan secara horizontal, println itu vertikal ke bawah. Kita akan menulis secara vertikal, jadi println 1 2 3 4. Nah, sini kita save dulu, lalu kita print. Nah, di sini kelihatan ya, 1 2 3 4. Nah, char, kalau kita tulis char tapi tanpa petik, bagaimana hasilnya? Nah, dia akan tanda tanya, dia nggak tahu ini apaan. Nah, kalau misal kita integer tapi kita kasih koma, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini akan menuliskan bilangan bulat saja, jadi cuma satu aja yang di print, tapi komanya nggak bisa. Makanya kita harus pakai float untuk menuliskan bilangan dengan presisi yang lebih tinggi atau dengan koma desimal. Oke, sekarang kita sudah paham ya. Sekarang kita input output. Nah, di sini dari Arduino itu memiliki input output, dari ada input output pin, ada digital dan analog. Kita akan coba membaca ini dari switch. Di sini ada deklarasinya, itu ada pin mode, pin, dan nilainya input di setup. Sini kita deklarasikan pinnya itu. Nah, kita di sini buat pin, pin berapa ini? Pin 2 integer switch pin button, gini aja 2. Di sini pin button input. Jadi kita akan melihat nilai dari button ini. Caranya yaitu in value kita ingat ya, nilainya bulat, bilangan bulat. Di sini ada digital read dari pin button. Kalau kita ingin melihat hasilnya, maka kita print value, kita save. Nah, ini 0 ya. Nah, kalau kita klik ini 1, ini 0, nilainya 0. Kita ya, itu ya berubah ya. Oke, itu kenapa? Itu karena biasanya button untuk di pull up. Gak apa-apa, kita di sini cuma belajar. Jadi kita udah tahu ini nilainya berubah.
Oke, kemudian yang kedua itu untuk mengirim nilai ke pin digital. Di sini ada pin digital, ada LED. Kita akan coba menyalakan LED ini. Itu caranya, fungsinya deklarasinya pin mode, pin output, fungsinya digital write, pin dan value. Ya, kita deklarasikan pin mode. Oh ya, sebelumnya di sini in LED 1 nih sensor berapa? 4 LED 1 sama dengan output. Kemudian di sini oh no, maaf. Kita di sini hapus saja. Sini kita digital write LED 1 high, terus kita tambahkan delay. Kita akan buat blink ya, jadi kita tambahkan delay 1 second, itu nilainya 1000 milisecond. Dan digital write LED 1 sini low delay. Nah, kita akan coba buat blink. Nah, ini tiap 1 detik dia nyala ya. Apa ini? Ini adalah pin yang udah kita deklarasikan di sini. Kemudian sebagai output, dan ini nilainya high, low. High itu nyala, low mati. Kemudian input output yang ketiga adalah membaca nilai pin analog. Nah, di sini ada potentiometer, kita udah punya. Kalau analog pin ini nggak perlu dideklarasikan, dia bisa langsung dibaca seperti ini. Jadi kita hapus saja ini analog read. Oh maaf, ini in value analog, ini analog read. Pin berapa yang akan kita baca, yaitu pin 34, atau bisa dideklarasikan dulu di sini input 34. Jadi di sini kita ganti port, terus kita print serial print line file analog. Biar tidak terlalu cepat, kita tambahkan delay 200 milisecond ya. Nah di sini ya, tinggal dinaikkan ya sampai 4095. Ini SP32 ini kebetulan 12 bit, nilai maksimumnya itu 4095. Kalau Arduino Uno itu 10 bit, SP8266 itu 10 bit, nilai maksimumnya adalah 1024. Oke, sekarang kita udah bisa baca nilai analog. Jadi nilai analog ini didapatkan dari tegangan. Jadi di sini ada berapa volt? 3 volt, 3,3 volt. Jadi kalau nilai maksimumnya 3,3 volt, dia 4095. Kalau dia di 0 volt, dia 0. Nah, kemudian di sini untuk PWM. Nah di sini kita tuliskan, kita mau coba buat delay analog write. Coba ya, kita coba in PWM. Oh nggak perlu sih analog, sorry. Wait, di sini LED 1, terus
file analog ini kan. Yap. Oh ya, kita tambah delay biar nggak terlalu cepet ya. Nah itu nyala terus ya. Nah bisa dilihat ya, ini kalau kita putar nih semakin terang, kalau di sini semakin gelap ya, dan mati ya. Ini fungsi dimmer lampu, atau kita biasa bilang itu PWM. Biasanya PWM ini ada di motor. Oke ya, kita udah belajar input outputnya. Kemudian kita masuk ke control flow. Control flow di sini ada 4. Yang pertama if else, definisinya logika perbandingan dengan nilai benar atau salah. Contohnya di sini ada string. Saya coba copy ya. Di sini loopnya kita hapus saja. Nah, langsung aja string saya. Maaf, apa yang salah? Oh, ya di sini saya belum koma. Nah, ini akan menuliskan benar saya adalah Lutfi, karena definisi di sini saya udah buat Lutfi. Dimana kalau Abdul, kita buat di sini Abdul. Saya bukan Lutfi. Nah, di sini kemudian ada dua, yaitu or dan and. Or itu jika saya Lutfi atau saya Abdul, maka nilainya benar. Kemudian ada and, yaitu jika saya Lutfi dan saya Abdul, maka salah. Itu contoh. Nah, kita terapin ya. 1, saya 1, nama depan contoh, kemudian string nama belakang. Nah, di sini nama saya Lutfi atau maaf, nama depan Lutfi atau nama belakang sama dengan Abdul, maka hasilnya, maaf, nama, oh saya nulisnya bukan belakang ya, BLKNG ya, salah, belakang. Ya benar, saya Lutfi. Kalau saya Cipto, kita tulis Cipto. Nah benar, kenapa? Ini kalau pakai atau itu salah satu. Jadi kalau nama depan saya Lutfi atau nama belakang saya Abdul, itu benar. Tapi kalau kita pakai N, kita pakai dan, itu N-nya 2 kali ya nulisnya. Ya, maka yang keluar saya bukan Lutfi. Oke. Kemudian kita masuk control flow yang kedua, yaitu for loop.
Dan di sini definisi menjalankan perintah sebanyak nilai yang dibutuhkan. Di sini ada contohnya for loop. Coba copy ini, kita hapus yang sebelumnya, atau nggak usah kita hapus, kita biarin. For loop ini tulis if else ya. Oke. Nah, di sini ada nilai menghitung. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu in i itu sama dengan, oh maaf ya, di sini udah dideklarasikan in i sama dengan 0, jadi nggak perlu ya. Kita lihat dia akan print i tuh, i 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini kita akan coba buat array satu dimensi. Jadi kita akan pakai for loop tapi untuk menyalakan ini secara bergantian. Jadi kita pakai namanya array. Di sini kita copy. Nah, deklarasinya di sini ada let, di sini ada size-nya. Kalau dilihat tuh, nah kayak gini. Ini namanya itu let, size indeksnya ini ada 5 indeks, pinnya ada 5, 0 1 2 3 4. Ini sih ya, ini 5 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian di sini di void setupnya kita buat setup for in i sampai 4. Jadi dia ada 0 1 2 3 4. Jadi 5 pin itu ada maksimal 4 dimulai dari 0. Jadi ini secara gantian dia akan buat ini pin 0 output, pin 1 output, 2 output, 3 output, 4 output gitu. Jadi dia looping. Kemudian di sini buat di void loopnya kita copy ya, biar cepet nih. Nah, di sini saya jelasin. Di sini for sama seperti atas. For in integer i dimulai dari 0, i lebih kecil dari sama dengan 4. Jadi dia 0 sama dengan sampai sama dengan 4. I plus plus dia bakal nambah terus. Oke, kita jalanin bosku. Di save dulu. Oke. Kok nggak nyala? Let pinnya kok nggak nyala? Oh, dia nunggu di atas. Oke. Oh iya, di sini saya lupa, saya ngitung dulu. Jadi dia nunggu dulu sampai 10. Nah, dia bakal kedip-kedip terus ya. Cara berurutan, ini indeksnya 0 1 2 3 4. Oke. Control flow, loop udah, terus di sini ada while. While itu while loop menjalankan perintah jika bernilai benar. Jadi kalau perintahnya benar, dia bakal jalan. Ini contoh ya. Contohnya kita hapus saja. Di sini kita komen aja.
karena tadi jadi lama. Jadi dia bakal print si number ini sampai sama dengan 20. Kalau dia lebih dari 20 berarti bernilai false, jadi dia bakal berhenti dan ya memulai ulang dari satu lagi. Ya ini prinsip yang dipakai dari void loop itu pakai ini, while loop. Jadi kalau nilainya 1 dia bakal ngulang terus. Kalau pengen unlimited itu kita definisikan seperti ini, true. Kalau true dia bakal nulis unlimited. Dia bakal looping terus tadi sampai 20 ya. Nah dia bakal terus tuh sampai 26 ke 7, 28. Oke, ya ini yang dipakai di void loop seperti ini, while true. Oke, control flow yang ketiga itu udah. Yang keempat, dual. Definisinya yaitu menjalankan perintah sampai bernilai benar. Jadi dia bakal jalan sampai nilainya benar. Kita coba contoh. Di sini ada integer number 1. Nah, di sini mirip seperti while loop, cuma dia jalanin dulu. Nah, tuh. Dia nggak 1 2 3 tapi dia jebret 1 2 3, jebret 1 2 3. Kalau nggak percaya nih lihat. Bret, ya, bret. Yoi, bakal terus-terusan. Jadi dia jalanin dulu perintahnya. Oke, control loop dual kita sudah ya. Kemudian kita akan masuk ke kelas OP. Yang di sini ada kelas OP, di sini ada contoh. Contohnya paling gampang itu gini. Dan di sini misal kita kalau buat library itu pakai kelas. Sini kita coba buat mobilku. Nggak pakai ini, bukan function. Jadi di sini ada, kita define dulu privatenya apa, publicnya apa. Nah, void 1 serial println mobilku 1 rek. Yeah. Kemudian di sini void 2 serial println mobilku 2. Terus gimana cara gunainnya gini. Mobilku ini nama kelasnya, terus ini nama yang kita buat, misal mobil tes 1 tuh, tes mobil. Nah gini aja, tes mobil. Terus di sini kita coba panggil tes mobil sama dengan 1, terus tes mobil sama dengan 2. Bukan sama dengan ya, kita lihat ya, bukan sama dengan tapi titik. Initial tes mobil wasn't declared. Mobilku apa iki? Mobilku ya kan sama kelas mobil.
Oh, kalau gini. Koma, expected koma, loh, right? Koma. Apa ya? Kira-kira apa ya? Kelas di sini kelas udah. Wait setup. Koma, koma. Loh, sama tuh. Kenapa salah? Tes, kita tes. Coba lagi. Nah, sudah. Jadi salahnya di mana? Hmm, Oke, ya seperti ini ya. Nah, di sini ada konstruktor, ini ada private, ada public. Nah, private ini apa? Private ini cuman bisa dibaca di dalam sini. Misal kita coba buat void baca A serial println A, ya kan? Terus di sini kita coba panggil tes baca watch A. Nah, di sini ada ya, saya Lutfi. Tapi kalau kita tulis di sini serial println tes, objeknya A, nah dia nggak akan bisa kecuali kita buat baru ya di sini di public, itu B, ya Lutfi B. Nah, di sini baru bisa dibaca. Di sini ada private, public. Oke, mungkin satu lagi terakhir kita akan coba membaca sensor digital namanya DHT 22. Nah, di sini di library manager ini kita tambahkan dulu, kita cari di sini DHT. Nah, ada di sini. Saya nyobain yang lain itu nggak bisa, jadi pakai ini. Oke, terus baca DHT-nya di sini. Include. Di sini aja. Nah, tadi kalau kalian lihat ini ya. Nah, di sini. Nah, sama ya. Dia pakai kelas juga. Makanya kita pemanggilannya sama. Terus di sini kita setup. Kita setup di sini data sensor.
diatepin ya, diatepinnya 15, sini ya 15 nih, 15. Kemudian kita baca di sini ya, di paling bawah void loop, supaya kita akan looping. Nah ya, baca ya. Nah ya, berubah. Oke, kita akan coba looping ini pakai while loop. Apakah bisa? While true. Nah, sama ya. Jadi kita bisa looping tanpa menggunakan void loop, itu menggunakan while loop yang udah tadi kita pelajarin. Oke, baik. Ya baik, cukup sekian, videonya cukup panjang. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.